السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Saudara jemaah rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang al-jam'u baina al-khawfi wal-raja'. Sebab yang menjelaskan tentang terkumpulnya pada diri seseorang adalah rasa takut dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak salah, yaitu yang terakhir kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Surah Al-A'raf ayat 167. Sesungguhnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cepatnya hisab Allah Subhanahu wa taala. Iqab yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Tapi di sini juga Allah menjelaskan wa innahu, dan sungguhnya dia laghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana cepat siksaan Allah kepada orang-orang kafir, tapi di sisi lain Allah menegaskan juga bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, demikian juga rahmat Allah serta kasih sayangnya sangatlah banyak sekali. Kemudian ayat yang berikutnya masih pada muqaddimah, firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang mukmin yang baik, orang-orang mukmin yang keimanannya betul-betul imanan khalisan min qalbihi, iman yang betul-betul keluar dari hatinya yang paling dalam, iman yang tidak tercampuri oleh kesyirikan, iman yang tidak dicampuri dengan riya. Maka mereka-mereka inilah nanti lafi naim, sungguh mereka dalam kenikmatan, kenikmatan yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan ikhlas di alam mahsyar. Dan berhak bebas nanti memakan apa saja yang ada di surga, tidak ada larangan. Tetapi Allah masih menjanjikan ada satu nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat surga, yaitu ru'yatullah, itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa taala, dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, karena kenikmatan melihat Allah itu melebihi segala-galanya. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, jagalah
sholat asar, jagalah sholat subuh. Siapa yang sholat asar maka nanti akan diberikan kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang menjaga sholat subuh. Tapi di sisi lain Allah menjelaskan wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fujar itu orang-orang yang fajir yang rusak, orang-orang yang peringainya atau akhlaknya jelek. Demikian juga akidahnya sesat gitu ya. Muamalahnya juga tidak benar. Mereka jahim, lafi jahim gitu. Mereka berada di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman, lafi naim, sungguh dalam kenikmatan. Disebutkan lagi dalam surah Al-Muddatsir. Ini mereka-mereka yang beriman nanti dimasukkan ke dalam surganya. Mereka saling bertanya, fi jannatin yatasaalun. Mereka nanti saling bertanya. Apa yang ditanyakan? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian wahai orang-orang kafir masuk ke dalam neraka Sakor? Apa jawab orang-orang kafir? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak melaksanakan sholat. Jadi orang-orang kafir jelas tidak sholat. Bagaimana mereka mau sholat? Mereka tidak beriman. Apakah hanya itu saja jawaban mereka? Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Orang beriman yang ikhlas memberi dengan keikhlasan. Orang-orang kafir kalau memberi mungkin terpaksa atau mungkin kasihan. Saya kasihan sama dia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia memberi karena iman, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Itu harus betul-betul diyakini oleh kita semuanya. Ketika kita mengeluarkan satu, Allah akan ganti menjadi 7. Yang 7 ini nanti akan jadi masing-masing ada 100. 7 kali 100, 700 kali lipat. Tapi syaratnya harus iman dan ikhlas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang kafir, ya mereka memberi karena kasihan, rasa kemanusiaan. Tapi nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki keimanan. Oleh karena itulah iman yang kita ada pada diri kita mari kita pertahankan. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian dengan la ilaha illallah. Kita berzikir sampai 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Terus menerus zikir. Malam hari nggak bisa tidur, zikir sampai selesai, sampai kita sudah lupa. Kita zikir terus. Karena orang-orang yang zikir akan didatangi oleh mereka Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat yang ke-14 dari surah Al-Infitar ini menjelaskan tentang ending atau akhir dari perjalanan orang-orang yang kafir. Nah, pada ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Muddatsir, kenapa mereka masuk ke neraka Sakor? Walam nakunu nut'imul miskin. Apakah itu saja? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu berteman, duduk-duduk bersama orang-orang yang melampaui batas. Kami dulu
duduk bersama orang-orang yang berakhlak jelek. Oleh karena itulah perlu dihindari. Kita kumpul, hendaklah kumpul dengan orang baik-baik. Kumpul dengan orang-orang jelek, ketika turun azab kita pun akan terkena di situ. Siapa temannya? Oh, fulan. Karena agama seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Temannya baik, maka insya Allah dinilai baik sama orang. Tapi kalau temannya jahat, jelek, itulah penilaian masyarakat. Jadi almar'u ala man ahabba, almar'u ala dini khalili. Jadi seseorang, agama seorang itu adalah tergantung daripada siapa temannya. Kalau temannya baik, maka jadi baik. Temannya jahat, maka dia akan jadi jahat. Kecuali kalau dia bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Dimanapun dia berada, dia senantiasa mutamayyizun, punya kelebihan daripada yang lain. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga tidak mempercayai adanya hari berbangkit atau hari kiamat. Hatta atana al-yakin, sehingga kami diwafatkan dan kami berada di alam barzakh, barulah kami yakin bahwa ternyata akhirat itu ada, ternyata surga itu ada, ternyata neraka itu adalah ada. Sudah berada di alam barzakh, bagaimana mau tobat? Itu tobat tertutup manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, malam yugorgir seperti di sini. Itu tobat akan terbuka selama matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Tetapi kalau sudah terbitnya dari sebelah barat, itu tobat tidak akan dibuka lagi. Ikhwata liman rahimani wa rahimahullah. Jadi ayat yang kita baca dalam surah Al-Mudaththir tadi adalah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang beriman nanti saling bertanya satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir pada muqaddimah ini adalah Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i itu membawakan ayat dalam surah Al-Qari'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya, kebajikannya lebih berat, saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah, mereka mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang paling nikmat. Sedangkan orang-orang yang wa amma man khaffat, adapun amalan-amalannya yang jelek itu lebih banyak daripada amal kebajikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, taruhlah perbandingannya 51 49, 51 kebaikan, 49 kejelekan. Allah masih akan mengampuni yang 49 dan orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya. Tapi yang terbalik, nah ini yang terbalik ini. 51 kejelekannya, 49 kebaikannya. Mampir dulu di neraka, wa na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka yang timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat ke surga, timbangan kebajikannya lebih jelek, lebih ringan, maka dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Tegas sekali ayat ini, beberapa ayat ini menjelaskan tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk surga, Allah juga di sini menyebutkan penduduk neraka. Jadi seimbang ya. Sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW akan mengatakan bahwa sungguh Allah itu adalah Tuhan yang paling adil. Baik, ikhwan iman, ini mungkin mukadimah. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Sebelum kita lanjutkan, di soal ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Akidah yang menyeleweng, akidah yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang tercampur dengan kesyirikan.
dia menyembah Allah tapi juga masih menyembah yang lain, percaya dan meyakini adanya sesuatu itu memiliki kelebihan-kelebihan, seperti misalnya mengakui adanya batu bisa terbang, kemudian mengakui bahwa adanya orang-orang yang memiliki kesaktian-kesaktian, sehingga dia percaya sekali dengan itu, bahwa dia yakin dan juga ada penyembuhan-penyembuhan yang dengan menggunakan tenaga surya, tenaga alam. Semua itu adalah tenaga jin. Itu, dan masih melakukan sesembahan-sesembahan yang lain, misalnya dengan membawa sesajen-sesajen kepada patung atau kepada sembahan-sembahan. Inilah akidah-akidah yang dikatakan akidah yang melenceng. Jadi kalau organisasi tidak, kita organisasikan sebuah nama saja. Bikin organisasi banyak pun nggak apa-apa. Akidahnya benar atau tidak? Yang penting kan akidahnya. Diisi nama atau tidak ada namanya, selama itu adalah demi kebaikan, untuk menghimpun hal-hal yang baik, fala ba'sa bihi. Jadi yang tidak benar adalah berhimpun dalam suatu kejahatan atau dalam suatu penyelewengan akidah. Apalagi akidah, sekali lagi, ini merupakan pokok ajaran Islam yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kalau fikih mungkin masih ya, melihat situasi dan kondisi ini. Jadi ketika situasi dan kondisi, ya, fikih, ilmu fikih itu bisa penerapannya beda-beda satu dengan yang lain. Baik. Yang lain, silakan. Mengenai Asyura satu. Puasa Asyura sebelumnya wajibnya turun Ramadan itu wajib. Kenapa? Sebelum turunnya puasa Ramadan, apakah puasa Asyura itu wajib waktu diperintahkan Nabi? Ya. Jadi sebelum turunnya Ramadan, maka apakah puasa Asyura itu adalah merupakan puasa yang wajib? Tidak disebutkan. Karena ketika itu Rasulullah SAW menemukan orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa ini? Puasa yang kita lakukan adalah untuk menghormati telah diselamatkannya Nabi Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kita lebih berhak untuk menghormatinya. Kemudian Rasulullah pun puasa dan memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tidak disebutkan tentang wajibnya, karena puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Jadi dulu di awal-awal Islam, puasa itu siang dan malam puasa. Begitu seterusnya sampai zaman 1 bulan. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak kuat, sehingga sembunyi-sembunyi malam hari mendatangi istrinya. Sehingga turunlah ayat, uhilla lakum lawatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Turun. Ini puasa Asyura ini memiliki keutamaan akan menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi akan menghapuskan dosa satu tahun, ya. Kalau Arafah 2 tahun. Tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini langsung saja. Manusia bersifat binatang, tentunya kita sudah paham. Bagaimana, saya tanyakan bagaimana nasibnya nanti orang kalau sudah kembali dengan Allah. Sekian dan terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Manusia bersifat binatang. Jadi binatang tidak bersifat manusia.
Jadi kalau dalam pelajaran biologi kan ada pengelompokan, ada kelompok herbivora ya. Herbivora ini yang makan rumput, makan sayur-sayur ya. Kalau karnivora yang makan daging. Omnivora kedua-duanya. Manusia itu masuk yang mana ini? Manusia masuk omnivora, semua dimakan. Bahkan manusia pun dimakan. Aspal dimakan. Baut-baut dimakan ya. Baut-baut Suramadu itu dimakanin semua ya. Semen dimakan. Besi dimakan. Yang ada di petean itu dimakanin ya. Tapi lebih dahsyat daripada binatang. Macan depannya kasih rumput nggak mau dia. Sama juga yang makan rumput dikasih daging nggak mau dia. Si manusia apa saja mau dia. Jadi mereka yang ya memiliki sifat-sifat apa sebagaimana disebutkan tadi ya, sifat-sifat kebinatangan ya. Dia tidak berperi kemanusiaan. Jadi bagaimana nasib mereka ya? Sudah jelas ini kan sudah melanggar kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan bahwa di akhir zaman manusia-manusia itu melakukan perzinahan di mana-mana. Di depan mata akan ada orang berzina. Di jalanan-jalanan mereka berzina. Mereka itu kal an'am, seperti binatang. Bagaimana nasib mereka? Sudah jelas. Nasib mereka adalah wal'iyadzubillah, endingnya adalah di neraka. Jelas. Jadi demikian juga disebutkan bahwa nanti ada orang-orang yang kejam. Orang-orang yang kejam sebagai tanda-tanda hari kiamat. Jadi orang tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Kalau dia mengatakan A, berarti itu merupakan satu keputusan yang harus dilaksanakan. Kalau dia mengeluarkan kata-kata bunuh, dibunuh. Dia mengeluarkan kata-kata dipenjarakan, dipenjarakan. Banyak zaman sekarang ini orang-orang seperti itu kan, bahkan melebihi binatang ya. Kucing saja ya, kucing kalau melahirkan anaknya disayang. Bukan manusia yang tidak ketahuan siapa orang tuanya, laki-lakinya, maka dibuang. Nauzubillah min dzalik. Ditaruh di tempat kresek, dibuang. Bahkan ada yang dimutilasi. Nauzubillah min dzalik. Jadi lebih kejam. Mana sifat-sifat manusia ini? Ketika seseorang sudah sampai kepada puncaknya, dia melebihi daripada binatang. Menyiksa, tidak tanggung-tanggung, menghancurkan, merusak. Jadi ini balasannya nanti adalah sangat berat sekali, sangat-sangat berat sekali, yaitu finnar. Sudah jelas ya, karena dia melanggar takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah tulang saja. Masalah tulang? Iya, tulang manusia atau tulang binatang misalnya. Tulang binatang? Iya. Ada orang yang nggak mau makan karena alasannya pernah dengarkan Ustaz bahwa tulang itu makanan jin. Dimakan jin. Ya. Yang masuk sini jin ini makan yang mana? Jin. Ya. Tulangnya siapa? Ada nggak makan tulang sini? Kalau tulang muda ya dimakan ya. Kalau tulang tua dimakan nanti rotok semua gigi. Untuk obat ya. Apa yang dimakan tulang? Jadi tulang-tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, ya, halal. Tapi tidak semua halal itu dimakan. Paku itu halal nggak? Paku Pak, paku. Paku itu halal. Paku ya. Halal. Ini juga halal deh. Tapi bukan untuk dimakan. Iya, semua binatang yang halal, apapun yang ada itu adalah halal. Ini sapi, semuanya tulang-tulangnya juga
halal. Tapi siapa yang memakan tulang dia? Kalau memang ada pengobatan-pengobatan yang menggunakan tulang yang halal, boleh. Jadi boleh dia. Jadi atau di situ ada hal-hal yang sebagaimana saya katakan, tidak semuanya yang halal itu untuk dimakan. Dia halal ya. Jadi bukan berarti untuk dimakan. Tapi kalau untuk pengobatan, misalnya ada orang-orang yang pengobatan bisa seperti tulang onta. Tulang onta itu juga bisa digunakan untuk obat ya. Jadi ya, kaidahnya adalah segala binatang yang halal, maka semua yang ada pada binatang itu adalah halal. Memang jin itu juga memakan tulang. Bagaimana mereka makan tulang? Wallahu ta'ala. Kok masih ada tulangnya gitu ya? Jadi jangan kita bayangkan bahwa dia makan seperti kita. Alam kita sudah berbeda dengan alam jin. Kita nggak tahu. Tulang saya kok masih numpuk aja di belakang rumah katanya. Ya, kita kan harus berpikiran bahwa mereka itu makhluk Allah yang tidak nampak. Jadi ya sudah mungkin. Karena memang alamnya berbeda juga, mungkin tata caranya juga berbeda pula ya. Itu binatang-binatang yang disebut dengan nama Allah tulangnya dimakan oleh jin-jin Islam. Baik. Yang lain? Iya. Dengar Bapak? Ada kejadian, ada orang yang laki-lakinya adalah muslim, punya istri mu'alaf dari Nasrani ini. Jadi selama ini ya dia hidup bersama suaminya. Cuman suaminya ini kerja di luar ya. Kerja di luar sehingga interaksi dengan ibunya juga karena masih dekat. Dia senantiasa mengadu apa saja ke ibunya gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang bertanggung jawab pada saat dia meninggal dunia itu adalah suaminya. Jadi seharusnya sang suami ketika pergi menitipkan anaknya ini kepada tetangga yang muslim, tolong istri saya diperhatikan, kalau ada apa-apa tolong. Ini kesalahan suami, mungkin karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya ini. Nah kemudian ketika mendapatkan berita sang istri ini sudah meninggal. Nah ketika meninggal, sang suami datang. Terjadilah perdebatan. Seharusnya tidak terjadi perdebatan. Suami tinggal mengatakan, ini istri saya sudah Islam, Anda tidak ikut campur tangan. Siapa saja nggak boleh campur tangan. Itu adalah hak suami. Orang lain nggak berhak untuk mencampur urusan itu. Ibunya misalnya datang, anak saya mau saya kuburkan dalam kristen, katanya anak saya. Ya, itu memang anak ibu, tapi akidahnya sudah beda. Pada saat itu sudah selesai. Ya. Jadi ketika itu dibawa kemanapun ya, sang suami tetap menang. Kenapa? Dia sudah Islam. Dia sudah Islam. Tapi kenapa kok terjadi terus suaminya mengalah? Karena ada katanya orang yang sok pandai agama ya. Tak apa-apa, dibiarkan saja. Yang penting kan hatinya sudah Islam. Allah kan maha tahu. Gimana itu? Kenapa kok tidak dibela saudara yang muslim? Padahal itu adalah meninggalnya di wilayah muslim ya. Ada kasus fikih ya. Fikih lama ya. Apabila seseorang menemukan mayat di wilayah Islam yang tidak ketahuan identitasnya, apakah dia muslim atau bukan, maka kewajiban masyarakat itu menyelenggarakannya dalam keadaan Islam, menyelenggarakan jenazahnya dalam keadaan Islam. Satu. Yang kedua, apabila di masyarakat tersebut ditemukan mayat identitasnya jelas non-muslim, maka dikembalikan kepada yang berwajib, biar mereka yang mengurus nanti. Jelas identitasnya adalah non-muslim, kembalikan. Kemudian yang ketiga, ada orang muslim itu meninggal di wilayah non-muslim, identitasnya jelas, maka kewajiban mereka untuk mengembalikan
kepada keluarganya yang muslim. Jadi tidak ada campur tangan masyarakat dalam masalah ini. Apalagi kejadian seperti yang diceritakan tadi adalah jelas-jelas bahwa dia telah bersyahadat dia adalah seorang yang Islam. Nah ini tidak ada hak orang lain, siapa saja dia tidak berhak untuk menarik dia kembali. Artinya memakamkan di tempat ibunya atau tempat bapaknya yang Nasrani dia. Suami dalam hal ini harus tegas. Ini istri saya. Ibu memang ibunya, tapi jangan ikut campur tangan dalam masalah ini. Ini masalah akidah. Mendatangkan siapa lagi? Mendatangkan tokoh. Misalnya mereka mendatangkan tokoh. Tokoh dari mana? Silakan datangkan semua. Tidak akan bisa menghalangi karena dia adalah sudah Islam. Nah, ketika terjadi ada seorang yang sok mengetahui tentang agama, berbicara kemudian ya sudah, aja lemahlah ini. Ini kan jelas-jelas meninggalnya di RT yang banyak muslimnya gitu ya. Kenapa kok kalah dia? Kenapa kok kalah menghadapi perkara seperti itu? Jelas-jelas ini Islam. Siapa yang nanggung dosanya sekarang? Ah, ini kembali kepada suaminya yang pertama, yang kedua adalah yang memberi fatwa itu. Yang orang yang sok tahu agama ini, itu dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung dia. Karena sudah jelas-jelas, tak apa-apa direlakan. Di mana merelakan? Orang sudah jelas-jelas ini Islam. Itu adalah hak saya. Sekalipun ibunya melaporkan kemana saja tidak berhak, karena dia adalah sudah Islam. Ini kejadian seperti ini adalah ya kita perlu memperhatikan betul. Jadi tidaklah ada kesulitan di dalam masyarakat, karena kadang-kadang masyarakatnya nggak solid. Ketika terjadi kesulitan maka akan terjadi perpecahan. Jadi kesulitan yang kami masukkan di sini adalah bagaimana warga muslim itu adalah guyub ya. Jadi dengan warga muslim yang lain, sehingga betul-betul dalam masalah-masalah seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Ini masalah-masalah agama. Jadi jangan sampai ketika kita mendengarkan fatwa-fatwa yang nyeleneh ya, kemudian kita lemah ya. Jadi carilah tokoh agama yang betul itu ya, yang bisa memberikan penjelasan ya. Jadi sebelum kejadian-kejadian seperti itu terjadi ya. Jadi ya kejadian ini ya, itulah sebagai satu kekalahan bagi umat Islam yang ada di situ. Hanya satu orang mengalahkan RT gitu ya, ketua RT. Kenapa? Kepala sukunya gitu ya. Ya kita doakan saya, ya Allah memberikan kekuatan ini. Tapi sudah cukup ketika itu sudah berjuang beliau luar biasa gitu ya. Tapi masih tetap kalah gitu. Ya, yang penting sudah berusaha. Ya. Sudah berusaha. Jadi ketika kita menghadapi seperti itu ya, sudah serahkan sama suaminya. Mungkin suaminya ketika itu terdesak itu ya, jadi ya gugup gitu ya, gugup dia harus bertindak apa. Ini seharusnya sebelumnya suami ini yang menitipkan kepada tetangganya yang mesti tolong isi saya gini. Ya, selama ini kan dia berinteraksi dengan ibunya dekat ya. Jadi ya yang ibunya ya gimana pun ini anak saya. Saya kembalikan. Tapi kembali kepada tadi bahwa Allah Maha mengetahui ya. Terakhir baru kita Allah Maha mengetahui. Kalau seperti itu ya sudah, sholat gaib. Jadi di sholat gaib sekalipun dia nanti diselenggarakan dengan cara Nasrani ya. Maka kewajiban keluarganya menyolatinya dengan sholat gaib. Kemudian serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana meninggalnya Raja Najasyi diselenggarakan dalam upacara Nasrani, tapi Rasulullah menyolatkan pada saat itu. Jadi ketika itu Raja Najasyi di sana di Ethiopia ya. Kemudian Rasulullah keluar, ketika itu keluar masjid. Kemudian sahabat-sahabat pun ikut, kemudian Rasulullah pun sholat. Ketika ditanya, sholat untuk siapa ya Rasulullah? Saya menyolati Raja Najasyi yang di sana yang belum disolati sama, karena masyarakatnya adalah masyarakat Nasrani ini. Baik, yang mudah-mudahan perjuangannya Pak Subuh mudah-mudahan. Kenapa? Iya, Raja Najasyi Islam, tapi masyarakatnya Nasrani. Ya, diselenggarakan dengan cara
Nasrani, dikuburkan dengan cara Nasrani. Ya. Tapi Rasulullah ketika itu menyolakan sholat gaib. Baik, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Subuh tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berjuang ya. Dan kita semuanya kalau kita menemukan hal seperti itu maka hendaklah kita tanggap ya. Jadi hendaklah ya banyak berkonsultasi kepada saudara-saudara kita sehingga ada dukungan-dukungan yang untuk menguatkan keinginan-keinginan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.